Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel YouTube Rizka Aprilia. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang upaya paksa. Mau tahu penjelasannya? Check this out. Yang pertama saya akan menjelaskan tindakan kepolisian. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2, tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, adalah upaya paksa dan atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda, atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Selanjutnya yaitu dasar hukum upaya paksa. Dasar hukum upaya paksa bisa kita lihat pada bab 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana upaya paksa terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Masing-masing upaya paksa memiliki dasar hukum. Penangkapan, Pasal 1 Ayat 20, penahanan, Pasal 1 Ayat 21, penggeledahan, Pasal 1 ayat 17, penyitaan, Pasal 1 ayat 16, dan pemeriksaan surat, Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2. Untuk mengetahui lebih lengkap penjelasan upaya paksa ini, mari lihat di video selanjutnya. Penangkapan menurut Pasal 1 Angka 20 KUHP, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Syarat sah penangkapan yang pertama berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Yang kedua, penangkapan dilakukan tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan. Keempat, adanya surat tugas. Kelima, adanya surat perintah penangkapan. Penahanan menurut Pasal 1 Angka 21 KUHP, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya syarat sah penahanan. Syarat sah penahanan terbagi menjadi dua. Yang pertama syarat subjektif dan yang kedua syarat objektif. Syarat subjektif diatur dalam Pasal 21 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama, tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana. Kedua, berdasarkan bukti yang cukup. Ketiga, dalam hal kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri. Keempat, merusak atau menghilangkan barang bukti. Dan kelima, mengulangi tindak pidana. Selanjutnya syarat objektif, yaitu pertama diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kedua, tindak pidana tertentu. Bisa kita lihat pada Pasal 21 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 22 Ayat 1, tempat penahanan terbagi menjadi 3. Yang pertama, penahanan rumah tahanan negara atau rutan. Yang kedua, penahanan rumah. Dan yang ketiga, penahanan kota. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang tempat penahanan, bisa dilihat pada video selanjutnya.
Tempat penahanan yang pertama yaitu penahanan rutan atau rumah tahanan negara. Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai apa itu penahanan rumah tahanan negara. Seperti yang tertera di dalam pasal 22 KUHP, namun secara terperincinya, pengertian mengenai poin 1 ini terdapat di dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana dalam hal tersebut dijelaskan bahwa penahanan di rumah tahanan negara selanjutnya disebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang kedua, penahanan rumah. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang ketiga, penahanan kota. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Untuk jangka waktu penahanan, mari kita lihat pada video setelah ini. Selanjutnya, penggeledahan. Penggeledahan adalah suatu tindakan pemeriksaan untuk mengumpulkan barang dan bukti dan informasi terkait dengan sebuah perkara hukum. Pada pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Di mana dalam pasal 1 angka 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dan di dalam pasal 1 angka 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Selanjutnya, syarat penggeledahan. Yang pertama, dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Bisa dilihat pada pasal 33 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Dapat dilihat pada pasal 33 ayat 3 KUHP. Yang ketiga, jika tidak menyetujui atau penghuni tidak hadir, maka penggeledahan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan 2 orang saksi. Bisa dilihat pada pasal 33 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyitaan menurut pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan itu ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak contohnya seperti motor, mobil, dan lain sebagainya. Dan ada barang yang tidak bergerak itu seperti surat-surat, harta-harta, atau mungkin
barang-barang lain yang tidak bergerak. Dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Pemeriksaan surat. Pemeriksaan surat adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan giro, perusahaan telekomunikasi, jasa pengiriman barang, atau angkutan. Jika benda atau barang tersebut diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang ditangani. Pengaturan pemeriksaan surat dalam KUHP diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan yang terakhir adalah pemanggilan. Pemanggilan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentifikasian tersangka atau saksi ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Pemanggilan merupakan salah satu upaya paksa dalam fase penyidikan selain penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan surat. Untuk melakukan pemanggilan, penyidik wajib memberikan panggilan secara tertulis. Tenggat waktu surat panggilan dengan waktu untuk menghadiri panggilan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tenggat waktu yang wajar, yaitu paling lambat 3 hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.